musim Pak ya, memang kemarin di 3 bulan musim rame itu saya bisa dapat 4,5 M. Ya, itu 3 bulan. Itu. Makanya sampai saat sekarang se-Indonesia suplai daripada marigold paritas apapun itu masih saya yang pegang. Bagi sebagian orang, marigold tampak sama seperti bunga pada umumnya. Padahal, bunga yang juga disebut kenikir ini punya prospek bisnis luar biasa. Di Bali, permintaan marigold sangat besar, rata-rata hingga 40 ton per hari. Angka tersebut di luar permintaan saat hari raya tiba. Ya, marigold adalah pelengkap utama dalam ritual keagamaan umat Hindu Bali. Tingginya permintaan marigold juga disokong tersohornya Bali sebagai lokasi wisata. Tempat spa, hotel, dan bandara seolah tiada henti dipadati pelancong. Di tempat-tempat itu pula bunga marigold dipergunakan sebagai hiasan. Begitu juga dalam prosesi pernikahan masyarakat Bali, marigold merupakan sebuah prasyarat utama. Sayangnya, pasar yang besar belum bisa dimaksimalkan oleh para petani marigold di Bali. Beberapa faktor yang sering menjadi faktor kegagalan di petani adalah memang pertama dia pemilihan di benih unggul. Kemudian yang nomor 2, cara benar untuk mendapatkan bibit. Kalau tadi kan benih Pak ya, cara benar untuk memperoleh atau membuat bibit yang unggul. Nah, itu salah satu faktor kadang-kadang kegagalan di petani. Faktor itu memang ditentukan oleh elemen lain juga Pak. Salah satunya adalah infrastruktur. Dengan kondisi tersebut, Kadek melihat sebuah peluang bisnis yang begitu menjanjikan. Ia pun menjajal usaha dengan menyediakan bibit siap tanam bagi petani marigold. Menggunakan sarana 3 buah rumah kaca, total ia mampu menghasilkan 1.600 tray dengan populasi 288 bibit per tray. Dalam musim sepi ini, saya untuk stok aja, untuk free market itu saya sediakan sekitar 200 tray setiap minggu. Ya, setiap minggu 200 tray. Setiap hari kita semai, totalnya dalam per minggu itu sekitar 200 tray. 200 tray kali 288. Tidak pernah kita dalam satu hari nggak semai. Kita semai terus. Biasanya untuk musim hari raya itu sangat meningkat. Meningkat bisa sampai 100% dari kebiasaan biasanya. Tingginya permintaan bunga marigold berimbas bagus bagi usaha Kadek. Tak jarang ia sampai kebanjiran permintaan bibit dari petani. Alhasil, mantan karyawan perusahaan benih swasta ini pun harus menetapkan sistem order alias pesan sebelum beli. Tiap bibit marigold ia bandrol dengan harga Rp1.500 untuk harga eceran. Namun jika petani memesan dalam jumlah besar, per tray ia jual seharga Rp325.000 atau berkisar Rp1.140 per bibitnya. Bibit marigold yang disediakan Kadek diakui petani punya kualitas mumpuni sebab berasal dari benih yang juga berkualitas. Kadek ternyata menggunakan benih marigold hibrida Maharani F1 cap panah merah. Dari zaman dulu memang marigold ini kan sebetulnya sudah ada, tetapi itu lokal. Nah, kemudian dibandingkan dengan marigold yang ada sekarang ini kan adalah marigold yang unggul, yang hibrida. Jadi umurnya cukup pendek, produksi tinggi, tahan penyakit, tahan simpan. Itu yang dikejar konsumen sekarang, Pak. Itu yang dikejar konsumen dibanding dengan lokal. Kenapa lokal bisa tergeser? Karena lokal itu pertama umurnya panjang. 3 kali lipat daripada marigold F1 hibrida. Kemudian produktivitas yang dihasilkan oleh lokal ini, marigold lokal ini kecil sekali. Dengan kualitas bibit bagus, wajar bila bisnis Kadek kian berkembang. Pemasaran bibit marigoldnya juga makin meluas. Tidak hanya mencakup Bali, namun juga sudah merambah ke Lombok dan beberapa daerah lain.